Untuk form yang pertama ini perlu kita sepakati bersama bahwa untuk mengisi form ini data yang kita butuhkan yang pertama adalah kartu keluarga, terus ijazah terakhir, setelah itu SK terakhir. Maka data pertama yang kau isi adalah NIK. Saya kira semua kita tahu ya, NIK itu apa ya kan? Tahu kan? Bisa lihat di KTP, bisa lihat di KK juga ya. Kita contohkan, kita isi NIK-nya satu-satu berapa gitu. Kalau nggak salah ada 16 digit itu. Terus nomor KK juga. Nomor KK ada yang nggak tahu di mana? Nomor KK? Di atas kan? Nah, jadi khusus form ini bisa dibaca ya. Silahkan diisi jika Anda ex-THK kedua. Jika bukan, kosongkan saja. Nggak usah dibarisbawahi saja. Terus tempat tanggal lahir. Tempat lahir dulu nih kayaknya nih. Nama daerah tingkat 2. Jika lahirnya di Rengat, ke tingkat 2 itu setara dengan kabupatennya. Berarti itu pengisiannya adalah Indragiri Hulu. Ya. Misalnya nanti lahirnya di Cerenti, berarti Kuantan Singingi, ya kan? Kita masuk ke yang selanjutnya, itu ada data tanggal lahir. Ingat, penulisan disesuaikan dengan contoh berikut. Misalnya dia lahir 29 Mei 1990, maka ditulis dengan 29 spasi bulannya Mei 1990. Begitu. Mengerti kira-kira? Oke, selanjutnya jenis kelamin. Nah, ini ada kesalahan nih. Abaikan yang ini. Tinggal kawan-kawan conteng saja, laki-laki atau perempuan. Nah, nomor HP dan nomor WhatsApp aktif. Kenapa ini perlu? Sedangkan tidak ada di data dari apa yang diminta dari kementerian. Ini digunakan untuk jika ada kendala nanti di data kawan-kawan masing-masing, pihak kantor bisa langsung menghubungi. Yang pertama adalah jurusan. Di ijazah itu ada jurusannya biasanya. Memang tidak ada tulisannya di ijazahnya itu nama jurusan, maka kawan-kawan bisa isi strip aja. Karena ada sebagian ya, tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang kemarin data terakhir itu nama jurusannya memang tidak ada. Atau kita buka langsung aja saja ya, sebentar. Ya ada programnya kan? Nah diisikan saja IPS gitu ya, atau ditulis ilmu pengetahuan sosial gitu, sesuai dengan ijazahnya. Nah kawan-kawan kalau yang di S1 berarti isinya yang di konsentrasi. Nah ini nomor ijazah 2843 garis miring S1 garis miring MGT garis miring 2018. Ini untuk nomor ijazah. Nah kawan-kawan bisa lihat nomor ijazah itu di bagian di bawah. MA nya wajib ditulis nih. Tanggal lulus, tanggal kelulusannya 30 September 2018. Sementara tanggal ijazahnya 12 Desember 2018. Jadi ini adalah tanggal yang berbeda. Kawan-kawan harus bisa pastikan mana yang tanggal lulus, mana yang tanggal ijazah. Bagaimana dengan yang tidak ada menerangkan tanggal kelulusan? Saya pernah jumpa itu. Jadi biar bisa diambil, ambil aja tanggal ijazahnya menjadi tanggal kelulusan. Nah, ini ya. Nah, tidak ada kan menerangkan tanggal lulusnya kan? Tanggal ijazah kan? Tidak ada kan? Nah, berarti kita ambil 26 Mei 2012. Kalau di STL tuh nggak ada tanggal lulusan ya? Di mana? Surat tanda lulus. Biasanya kalau SMK atau apa kan ada dua STL sama ijazah. Di suratnya. Oke, saya buka lagi deh. Kayaknya Pak Tangansa masih menatap dengan serius. Menggunakan data SK tahun 2021. Nah, bagaimana teman-teman mendapatkan SK 2021-nya?
Nanti saya juga akan share linknya, ini link SK-nya saya share, tinggal klik saja, tunggu loading, maka teman-teman tidak hanya dapat SK 2021, seluruh SK dari 2004 sampai dengan SK 2021 semua ada di sini, ada 24 SK. Kenapa di sini banyak sekali SK-nya? Nah, ini berkaitan untuk mengisi pada form riwayat pekerjaan. Itu nanti saya jelaskan, kita khusus yang pengisian data jabatan terakhir tadi. Maka teman-teman bisa download dulu ini semua. Makanya tadi saya tidak sarankan menggunakan handphone, karena kalau buka-buka berkas lewat handphone susah kan? Nah, ini form tadi, ini data SK-nya, nama jabatan. Bagaimana kita melihat nama jabatan di dalam SK? Namanya siapa? Contoh, namanya Sukriman. Apa jabatan Sukriman? Banpol apa? Banpol Tenaga Pengelola Kegiatan. Nah, jadi data yang kita isi itu adalah data tanggal SK ataupun SK 2021. Di contohnya juga ini 2021. Misalnya bisa kita ambil dari lampiran. Tanggal awal kerja. Nah, tanggal awal kerja ini dari mana lihatnya? Memutuskan menetapkan di bagian keempat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berarti tanggal berlaku SK-nya 4 Januari. Nah, untuk tanggal akhir kerjanya pastinya di 31 Desember 2021 ya. Karena kan masa berlaku untuk SK itu 1 tahun, dan jika 1 tahun berikutnya diperpanjang maka SK-nya akan diperbarui. Begitu seterusnya. Kita tulis Satuan Polisi Pamung Praja, kabupatennya jangan lupa. Jika tekan kirim maka data akan tersubmit ke sinilah, ke Satpol PP. Jika kawan masih ragu, kawan bisa tekan kembali, cek lagi. Biasanya nggak terhapus tuh nggak terhapus kan? Nah, tuh, masih ada data integrasi tadi, kita ulang kembali juga nggak apa-apa. Jadi kalau kawan-kawan punya nama tempat tanggal lahir tidak sesuai dengan ijazah, segeralah perbarui daripada nanti sudah mepet dan memperbarui datanya di lama, yang capilnya tidak online juga, datanya tidak terupdate, validasi tidak sesuai namanya dengan ijazah, gagal. Ya ruginya diri sendiri jadinya kan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu, kawan-kawan jabarkan saja, misalnya lahirnya 29 Mei 1990, jangan ditulis 29/Mei 1990. Silakan diisi nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya juga boleh beda, silakan. Gunanya jika ada dibutuhkan keterangan terhadap data, gampang menghubunginya, tidak perlu cari-cari lagi sama dandulnya kan. Data pendidikan terakhir, nama jurusan, saya rasa sudah clear tadi ya, ambilnya di dalam ijazah. Nomor ijazah juga di dalam ijazah. Nama sekolah atau perguruan tingginya juga di dalam ijazah. Tanggal lulus, semuanya ditulis sesuai dengan apa yang ada di dalam ijazah. Berikutnya jabatan terakhir. Ingat, untuk form 1, jabatan mengisi jabatan terakhirnya itu adalah dasarnya dari SK tahun 2021. Karena berdasarkan surat edarannya tadi ditekankan kembali 1 tahun terhitung mulai 31 Desember. Nomor SK, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja. Nah, perlu kita ketahui ini. Misalnya, nanti deh di form kedua aja. Berarti ini kita ambilnya
sesuai apa yang ada di SK. Untuk unit kerjanya pasti Satuan Polisi Pamung Praja dan menerangkan lokasinya. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Indragiri Hulu. Jika kawan ragu, masih ada satu kesempatan lagi mengubahnya. Jangan ditutup browsernya, tinggal klik lagi edit jawaban. Nah, masih ada kan keterangannya yang tadi? Silakan. Oh, misalnya nomor HP tertulis salah, nomor NIK terbalik, nulisnya NIK ke nomor kakak ke NIK, masih bisa dirubah nih. Nah, diperbaiki aja, terus diulang kembali datanya, tuh kan, isi jawaban yang baru katanya. Anda sedang mengedit jawaban Anda sampai nanti ke yang akhir, maka datanya dapat dikirim. Nih, sudah. Linknya pada pengisian kedua. Oke, ya ini dia riwayat kontrak kerja tenaga ASN. Data yang pertama diisi adalah nama lengkap. Kenapa nama lengkap ada lagi? Karena untuk membedakan orang melalui NIK itu adalah susah sekali. Isinya cuma angka-angka doang, nggak ada namanya. Nah, perlu saya jelaskan kenapa SK 2005 ini ada dua. Jangan sampai salah memasukkan nomor SK. Coba kita lihat kenapa dia dua. Ini SK pertama yang isinya satu orang, Jazimatul Fatimah. Satu lagi SK kedua yang menerangkan izinnya Mbak. banyak orang. Iya boleh, silakan. Banyak orang. Nah, jadi dipakai yang dimana ada nama kawan-kawan. Nah, pastikan dulu nama Bang Syafriansahnya ada apa tidak. Tulis lagi nomor SK-nya, bisa dilihat dari depan. Ini 195 tahun 2006. Bisa juga lihat di lampiran. Nih, 195 tahun 2006. Tanggal awal kerjanya dari mana lihatnya? Dari tadi, dari poin ke 4 atau ke 5 nih, tergantung SK-nya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal. Kadang ada yang dituliskan tanggalnya, kadang dia juga merujuk kepada tanggal ditetapkan. Nanti tinggal tulis saja 12 Januari 2006. Jika ini 2006, maka di sini apa? Hah? 31 2006, jangan 2021 karena ini SK-nya SK 2006. Jadi nanti Bang Syafriansah nih 16 SK yang diinput yang ke dalam sini. Klik-klik saja, sudah saya sediakan. Tidak perlu berpikir lagi karena pusing nanti berpikirnya. Jabatan dalam SK. Huruf kecil, huruf besar, yang huruf besar. Terus jabatan penandatangan SK. Ini adalah orang yang bertanggung jawab mengeluarkan SK yang menyatakan nama-nama tersebut adalah tenaga honorer Bantul BP. Kalau di sini adalah Dr. Andes Haji Raja Tafsir Rahman. Yang diminta adalah jabatan. Berarti yang kita tulis adalah Bupati Indragiri Hulu. Kirim pengisian data. Kalau oke kirim, kalau enggak ya cek lagi dari atas. Kalau ragu. Jadi di komputer di checklist, misalnya kawan-kawan tuh 2006 berarti ada 16 SK, 2010 berarti ada 11 SK. Nah, kalau mau ngisi kembali, kirim jawaban lain untuk Bang Syafriansah yang tahun SK-nya 2007. Begitu terus sampai dengan 2021. Nggak ada SK 10 tahun, SK-nya 1 tahun sekali.
Jadi kalau kasus saya yang kami tadi 1 Oktober 2009. Ya, 1 Oktober 2009, tanggal akhir kerjanya 31 Desember 2009. Ya memang 3 bulan, gajinya kan 3 bulan kan? Iya kan? Oh, nggak ada masalah. Memang pengangkatannya 3 bulan pada tahun 2009, tidak dari Januari.